Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama RTS Video di sini. Pada video kali ini kita akan membahas tentang komponen untuk perencanaan struktur jalan rel. Pada prinsip perencanaan jalan rel sangat dipengaruhi oleh yang pertama adalah jumlah beban, kecepatan maksimum, beban gandar, dan pola operasi. Nah, kalau kita lihat pada umumnya jalan rel itu seperti ini ya kenampakannya, dimana kalau kita lihat ini itu yang disebut dengan rel, kemudian ada bantalan, dimana bantalan ini biasanya terbuat dari beton maupun kayu, kemudian ada juga yang batu-batu di antara jalan rel ini itu disebut dengan balas, kemudian ada penambat yang seperti cincin ini di dekat rel, ini adalah penambat. Nah, kalau kita lihat ini yang disebut dengan perlintasan. Perlintasan ini adalah jalur rel kereta api yang melewati jalan raya, itu disebut dengan perlintasan. Kemudian ini adalah wesel. Wesel ini adalah konstruksi rel kereta api yang bercabang atau bersimpangan. Ini berfungsi untuk memindahkan jalur rel. Ini disebut dengan wesel. Kemudian selanjutnya kita akan klasifikasi rel untuk perencanaan. Jadi klasifikasi rel untuk perencanaan itu diklasifikasikan menjadi beberapa. Yang pertama adalah menurut dari lebar sepur atau lebar rel. Di sini menurut dari lebar rel ini dibagi menjadi 3, ada yang standar, ada yang lebar, dan yang sempit. Yang standar itu memiliki lebar sepur atau rel 1435 mm. Lalu yang lebar dia memiliki lebar rel lebih dari 1435 mm, dan yang sempit dia memiliki lebar rel lebih kecil dari 1435 mm. Nah, ini adalah data yang digunakan di negara-negara untuk lebar relnya, dimana kalau kita Indonesia ini dia termasuk kelompok di sepur sempit atau lebar rel yang sempit. Selanjutnya adalah klasifikasi rel menurut kecepatan maksimum. Jadi klasifikasi rel menurut kecepatan maksimum itu ada kelas 1 sampai kelas 5, dimana kelas 1 yang paling tinggi kecepatannya yaitu 120 km per jam, dan kelas 5 ini adalah yang paling rendah yaitu 80 km per jam. Nah, klasifikasi rel menurut kelandaian atau lintas jalan rel ini itu adalah lintas datar itu 0 sampai 10%, lintas pegunungan adalah 10 sampai 40%, lintas dengan rel gigi itu adalah 40 sampai 80%. Kemudian menurut jumlah jalur itu ada jalur tunggal yang biasa kita sebut dengan single track dan jalur ganda dengan nama double track. Kemudian yang terakhir ini adalah klasifikasi rel menurut dari kapasitas angkut lintasnya. Jadi tadi adalah kita sudah tahu untuk klasifikasi rel menurut kecepatan maksimumnya, dimana dengan beban gandar maksimum untuk perencanaan rel adalah 18 ton ya. Kemudian ini ada kelas jalannya untuk kapasitas angkut lintasnya. Untuk kelas 1 itu lebih besar dari 20. Untuk kelas 2 antara 10 sampai 20, kelas 3 antara 5 dan 10, kelas 4 di antara 2,5 sampai 5, dan kelas 5 lebih kecil dari 2,5. Nah, itu adalah klasifikasi rel untuk perencanaan ya, komponen perencanaan. Lalu kita akan lihat di sini ada persyaratan teknis jalur kereta api, di mana menurut peraturan Menteri Perhubungan yaitu PM 60 tahun 2012. Nah, di sini untuk persyaratan dari teknis jalur kereta api diaturnya di sini ya untuk perencanaannya seperti ini. Mungkin next kita akan bahas di lain kesempatan. Di sini itu ada kelas jalan rel menurut jenis bantalannya juga dibahas. Jadi di sini lengkap sekali untuk
pembahasan dari persyaratan teknis untuk jalur kereta api. Sekian dari RTS Video, semoga video kali ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sipil.